Kita kembali di Indeks Terkini. Pemirsa, bangsa Cina dikenal sebagai bangsa penjelajah sejak berabad-abad lamanya. Tak terkecuali menginjakan kaki di Nusantara, di mana masyarakat Tionghoa pun kini melebur menjadi satu dalam kebinekaan. Dan dalam rangka menyongsong tahun ular kayu yang baru, kami persembahkan liputan spesial Imlek, akulturasi budaya pecinan yang tak lekang oleh zaman. Kota Madiun menyimpan sejarah panjang hubungan antara masyarakat Jawa dan Tionghoa. Jejaknya terlihat di kawasan pecinan yang menjadi simbol akulturasi budaya dan harmonisasi sejak ratusan tahun silam. Meski tergerus modernisasi, kawasan pecinan masih menjadi warisan yang menunjukkan kehidupan rukun antar etnis. Saya akan menjelajahi kawasan pecinan Kota Madiun yang dulu penamaan jalan-jalannya bernuansa Tiongkok. Mulai dari Jalan Agus Salim yang awalnya bernama Pasar Besar Strat, lalu Jalan Panglima Sudirman dan Bogowonto dulunya bernama Nanking Strat. Jalan Barito mengalami perubahan dari dulunya bernama Hong Kong Strat. Jalan Citandui awalnya Canton Strat. Jalan Progo sebelumnya Hokkien Strat dan Jalan Musi perubahan dari Amoy Strat. Jalan Kutai pada masa lalunya bernama Shanghai Strat. Jalan Batanghari adalah Macau Strat dan Peking Strat kini dikenal dengan nama Jalan Cokro Aminoto. Kawasan Jalan Agus Salim menjadi salah satu lokasi penting dalam sejarah pecinan Kota Madiun. Beberapa bangunan dengan ciri khas Tionghoa seperti rumah beratap khas dan kawasan Pasar Kawak menjadi saksi bisu keberadaan etnis Tionghoa pada masa lalu. Sementara Jalan Barito merupakan tempat tinggal masyarakat Tionghoa yang hidup berbaur dengan masyarakat Jawa. Mengapa ada kawasan pecinan di Kota Madiun? Ketua Historia Van Madiun, Septian Dwita Karisma, mengungkapkan bahwa munculnya kawasan pecinan tak lepas dari kebijakan kolonial Belanda pada abad ke-18. Setelah insiden geger pecinan di Batavia pada tahun 1740, Belanda menerapkan kebijakan dominifikasi untuk memusatkan masyarakat Tionghoa di satu area tertentu. Di Kota Madiun, kebijakan ini diwujudkan dengan menempatkan masyarakat Tionghoa di kawasan pusat kota, dekat alun-alun, masjid raya, dan pasar, di mana lokasi strategis yang mendukung aktivitas ekonomi mereka. Kemudian kelenteng dipindah dari awalnya tepi Bengawan Madiun ke Jalan Cokro Aminoto. Jauh sebelum itu, hubungan antara masyarakat Tionghoa dan Indonesia termasuk Madiun sudah terjalin sejak abad ke-2 dan ke-3. Pada masa itu, interaksi keduanya terjadi melalui jalur perdagangan. Masyarakat Tionghoa datang untuk berdagang, sementara masyarakat Jawa membuka diri untuk berinteraksi dan bertransaksi. Khusus di Kota Madiun, kedatangan masyarakat Tionghoa dipengaruhi oleh perkembangan peradaban Hindu-Buddha dan Mataram Islam. Madiun juga memiliki jalur transportasi air melalui sungai yang menjadi salah satu faktor pendukung masuknya etnis Tionghoa. Ya, sebenarnya Tionghoa dengan Indonesia punya keterkaitan erat ya, terutama dalam bidang perdagangan itu. Sebenarnya sudah sejak abad kedua dan ketiga itu mereka sudah berkomunikasi dan berinteraksi dengan bangsa kita, dan memang tujuannya orang-orang Tionghoa di Indonesia untuk berdagang, serta terkait dengan kedatangan orang Tionghoa di Madiun itu ya kurang lebih karena imbas dari Madiun kan juga dulu wilayah kerajaan Hindu-Buddha ya, Mataram kuno sampai Majapahit. Mungkin dari situlah orang-orang Tionghoa juga masuk ke peradaban Hindu-Buddha. Juga ada juga pengaruh dari Mataram Islam juga itu ya. Jadi ya itu secara sosiologi memang mengikuti dengan gerak peradaban di Indonesia meskipun di pedalaman seperti itu. Juga di Madiun kan di masa lalu kan Bengawan Solo itu sebagai salah satu sarana transportasi air ya, yang menghubungkan
apa misalnya lautan dan sebagainya itu. Jadi ya kemungkinan sudah era-era kerajaan sudah masuk orang-orang Tionghoa. Sayangnya sejak sejarah Tionghoa di Kota Madiun perlahan mulai memudar, banyak bangunan bersejarah yang dihancurkan dan digantikan dengan pembangunan baru. Contohnya bekas rumah keluarga Tionghoa di depan perpustakaan Kota Madiun yang kini berubah menjadi hotel. Beberapa komunitas Tionghoa juga mulai berkurang karena generasi penerusnya pindah domisili atau tidak ada yang melanjutkan. Kendati demikian, kawasan Barito tetap menjadi simbol pecinan Madiun. Beberapa usaha kecil seperti toko roti dan penjual makanan khas Tionghoa masih bertahan, meskipun tak sebanyak dahulu. Makanan khas seperti bakpao dan lumpia masih menjadi bagian dari warisan kuliner Tionghoa yang dapat dinikmati di kawasan ini. Berkaitan dengan itu, memang kalau di dalam struktur tatanan pemerintahan di Jawa saat itu, kita bisa melihat alun-alun, kabupaten, masjid raya, sama pasar. Nah, orang-orang Tionghoa saat itu kan berdagang, yaitu didekatkan dengan pasar itu, dan mereka sudah punya aktivitas di sana, dan itu termasuk dalam pusat perekonomian dan pusat kota itu. Dan untuk mengkontrol orang-orang Tionghoa itu sendiri, makanya ditaruh di pusat-pusat kota, masuk Jalan Agus Salim itu. Sebenarnya itu orang Tionghoa dan Jawa itu gabung jadi satu. Bahkan ketika Raden Ronggo Pardjojo ketiga Bupati Madiun itu melakukan pemberontakan terhadap Belanda pada 1810, itu dibantu dengan orang Tionghoa dan didanai oleh orang-orang Tionghoa, seperti itu. Maka dari itu jadilah Chinatown itu atau pecinan untuk membatasi ruang gerak orang-orang Tionghoa di Madiun khususnya. Masyarakat Tionghoa di Kota Madiun tidak hanya berbaur dalam urusan ekonomi tetapi juga budaya. Akulturasi antara budaya Jawa dan Tionghoa tercermin dalam tradisi kesenian seperti barongsai yang sering dipentaskan saat perayaan Imlek. Bahkan pada masa lalu ada juga wayang potehi yang dimainkan oleh masyarakat Tionghoa meskipun kini sudah tidak ada lagi. Tentu kan berhubung itu dulu juga sebuah kampung untuk orang-orang pribumi juga, artinya ya ketika dibuat Chinese Town artinya mereka berinteraksi dengan orang-orang Jawa, akhirnya dia berakulturasi dan dia berinteraksi dengan orang-orang Jawa sehingga terbentuklah semacam sebuah istilah ya tadi yang Mas katakan itu ya, Cina Gang Tengah itu adalah sebuah hasil dari akulturasi kebudayaan dan interaksi yang cukup erat antara Jawa dan Cina sehingga menciptakan budaya baru yang di mana orang-orang Tionghoa memiliki budaya Jawa seperti itu. Nah, kurang lebih ada semacam interaksi ya di situ ya. Itu. Dan memang nanti dampaknya di kemudian hari bicara soal Tionghoa di pedalaman itu ya berhubung terikat dengan baik secara sosial, maka itu terjalinlah harmonisasi. Bahkan saya pernah wawancara dengan orang di Jalan Barito itu, ketika zaman Jepang itu orang-orang Jawa itu melindungi orang-orang Tionghoa. Mereka diungsikan di istilahnya pengungsian itu. Saking ikatannya kuat dengan orang Tionghoa itu. Pada masa kependudukan Jepang, hubungan antara masyarakat Jawa dan Tionghoa semakin erat. Warga lokal Kampung Barito pernah melindungi komunitas Tionghoa dari kekejaman penjajah.
Dan hingga kini, hubungan harmonis ini masih terjaga meskipun tantangan berupa diskriminasi sempat muncul di beberapa periode. Ci Si Siochen adalah generasi ketiga dari keluarganya yang tinggal di kawasan Pecinan Barito. Perempuan dengan nama Jawa Hartini yang lahir pada 1967 silam menjadi saksi kehidupan harmonis warga lokal dan etnis Tionghoa di Barito. Hingga kini ibu dua anak ini masih tinggal di kawasan tersebut meskipun anak-anaknya telah menetap di daerah lain. Di kawasan Barito warganya hidup berdampingan tanpa memandang etnis atau agama. Bahkan dirinya juga merasakan sendiri besarnya rasa toleransi itu karena menikah dengan orang Jawa. Dari dulu mama saya kan sini, asli sini. Jadi aku ya lahir di sini. Jadi warga sini sampai sekarang. Yang jelas di sini tuh aku lahir tuh sudah banyak orang Cina di sini, sama orang Jawa itu rukun banget. Sama kalau ada kematian gitu semua pada ikut, umpama ke kuburan, ikut duduk, sama-sama. Malah saya tuh di luaran sana kan yang saya hadapi juga orang-orang Jawa. Ya, kalau kita kerja kan sama mbah-mbah, sama ibu-ibu, biasa sudahan. Jadi saya sudah kayak mendarah daging sama orang Jawa. Jadi nggak ada gap, sudah biasa. Ya caranya ya kita saling menghormati, jangan saling ngejek. Yang penting kita kalau dia ibadah, misalnya orang Muslim mau beribadah ya biarin saja. Kita juga beribadah, dia nggak ganggu kita kok, sama-sama gitu. Momen Imlek bagi Ci Si Siochen adalah kebersamaan. Sebagaimana anggota keluarganya kumpul bersama untuk merayakan Tahun Baru Cina itu. Dirinya berharap kerukunan antara masyarakat Tionghoa dan Jawa terus terjaga, khususnya di Kampung Barito. Ya kalau saya dan keluarga itu kalau Imlek biasanya saya dijemput anak saya, diajak makan-makan. Memang saya enggak terlalu mengadakan acara khusus, enggak. Sekarang kalau anak-anak muda sudah enggak seperti dulu ya. Kalau dulu kan mesti kumpul keluarga besar lah. Keluarga saya enggak ada, cuma saya sama anak. Jadi saya diajak keluar makan. Rumah Kapiten Cina yang ada di belakang saya, yang saat ini sudah difungsikan menjadi sebuah coffee shop yang ada di pusat Kota Madiun, di dekat alun-alun Kota Madiun, tentunya menjadi saksi sejarah bagaimana pada akhirnya bangsa Tionghoa masuk ke Indonesia, termasuk masuk juga ke Kota Madiun. Dan kita sebagai masyarakat Indonesia, sebagai orang Madiun, tentunya harus menjaga bersama-sama keberagaman, toleransi, dan juga kebudayaan yang semakin majemuk, yang semakin beragam dan semakin berwarna-warni di tanah Matraman. Dan tentunya di momen Imlek, Tahun Baru Cina, kita harus bersama-sama bersatu padu untuk terus menjaga budaya yang selalu lestari di Madiun. Bagaimana pada akhirnya bangsa Tionghoa sudah menjadi satu bersama kita, sudah membaur bersama kita bersama di Kota Madiun. Dan saya pikir ini menjadi satu keberagaman yang harus kita rawat bersama dan merupakan wujud kebinekaan yang harus kita pupuk. Bagaimana kita menjadi bangsa Indonesia yang terus majemuk dan terus menjadi bineka yang indah.
Septian Dwita Karisma, Ketua Historia Van Madiun sepakat bahwa perayaan Imlek menjadi momen penting untuk mempererat hubungan antara masyarakat Jawa dan Tionghoa. Imlek juga berdampak pada sektor ekonomi. Pasar-pasar di kawasan pecinan seperti Barito selalu ramai oleh masyarakat yang membeli kebutuhan untuk merayakan Tahun Baru Cina. Meski banyak jejak sejarah Tionghoa di Kota Madiun yang hilang karena modernisasi, ada potensi besar untuk mengembangkan kawasan pecinan sebagai destinasi wisata sejarah dan budaya. Revitalisasi bangunan-bangunan tua dan pengembangan tradisi kuliner Tionghoa dapat menjadi langkah konkret melestarikan kawasan pecinan beserta warisannya untuk generasi mendatang.